optimistis bahwa persoalan ini kan ini krusial juga. Iya, Kalau iya. nanti nggak ada petugas di TPS kan nggak jadi juga nanti pilkadanya. Ya kita optimis karena begini, solusi itu sudah diberikan oleh regulasi ya. Iya. Kalau seandainya perpanjangan tidak juga mendapatkan kader-kader di KPPS gitu, petugas-petugas di KPPS, maka jalur yang harus ditempuh adalah kerjasama dengan lembaga profesi. Oh, iya. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Hafiz di program Ngobrol Politik. Saat ini bersama saya sudah ada Bang Nugroho Noto Susanto, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Riau, bidang partisipasi masyarakat, sosialisasi dan SDM. Benar sekali Bang Hafiz. Sampai selamat datang Bang Nugroho. Terima kasih Panggilnya Bang Hafiz. Bang Nugroho ya? Bang Nugroho boleh, Bang Nugi boleh. Bang Nugi ya, kerennya Bang Nugi. Sehat Bang? Sehat-sehat, alhamdulillah. Bang Hafiz gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih telah datang. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar pilkada. Sebentar lagi ya sekitar sebulan lebih lah Bang ya. Awal Desember nanti ya, 9 Desember 9 ya. Desember ya. Sekarang lagi saat yang sibuk-sibuknya bagi KPU, terutama di daerah ya. Untuk menyiapkan pesta demokrasi ini. Nah Bang, gimana situasi terkini di lapangan Bang terkait dengan pilkada kita ini? Kan masa kampanye ini Bang ya. Apa saja yang sedang berlangsung atau kegiatan apa aja sekarang yang sedang difokuskan Bang? Baik, para tribuner ya. Ini sebutannya luar biasa, tribuners ya. Tribuners. Saat ini memang kami di KPU Provinsi Riau sedang giat-giatnya ya untuk menyukseskan tahapan yang sedang berjalan, khusus di 9 daerah yang akan melaksanakan pemilihan di Provinsi Riau. Nah, tahapan yang sedang berjalan saat ini diantaranya adalah kampanye. Nah, kampanye ini 71 hari dan melibatkan banyak orang. Karena di situ ada paslon, ada tim kampanye, petugas kampanye, mungkin juga ada relawan ya. Kemudian tentu saja Bawaslu mengawasi secara melekat. Kemudian KPU juga memfasilitasi apa saja metode kampanye yang menjadi tanggung jawab fasilitasi KPU, termasuk nanti juga dengan media begitu. Nah, di saat berjalan juga tahapan kampanye, kami dari KPU juga sedang giat-giatnya melakukan pembentukan KPPS ya. Kelompok penyelenggara pemungutan suara nanti yang bertugas di TPS ya Bang ya. Nah, 7 orang KPPS, kemudian ditambah 2 orang dari petugas penertiban begitu. Nah, selain itu juga kami juga sedang giat-giatnya juga mempersiapkan logistik nanti. Untuk misalnya surat suara ya, kita sedang koordinasi terus dengan KPU Republik Indonesia, kira-kira seperti apa spesimennya, kriterianya dan lain-lain. Tapi konsentrasi utama di sini memang saat ini ya kampanye ya. Kampanye ini yang itu. Kampanye. Tadi Abang bilang soal KPPS ya Bang ya. Nah, dari reporter kami di lapangan melaporkan dari Kabupaten Indu, KPU Indu itu memperpanjang masa pendaftaran penerimaan KPPS. Dari 13 kecamatan di sana, baru 1 kecamatan yang terpenuhi kuotanya. Ini di kala kata Ketua KPU di sana tuh Ibu Yani Mayrida, ini karena ada keengganan untuk mendaftar. Salah satunya mereka enggan untuk rapid katanya, rapid test terkait COVID-19 gitu. Nah, ini gimana tempat lain selain di Indo ada juga seperti itu Bang? Iya, ada juga yang melakukan perpanjangan ya. Kuantan Sengingi itu juga perpanjangan ya. Kemudian Bengkalis perpanjangan, Kota Dumai ya. Jadi perpanjangan itu memang diberikan kewenangannya oleh regulasi kepada KPU ketika kuota yang mestinya terpenuhi tapi tidak terpenuhi gitu ya. Makanya dibuat perpanjangan pendaftaran kepada masyarakat.
Di antara faktor yang tidak terpenuhi itu memang banyak ya, tidak tunggal ya. Seperti tadi Abang katakan, ada memang yang takut, khawatir untuk dirapit. Emang ada juga. Bahkan itu tidak hanya di KPPS. Pada saat kemarin itu Bang, pembentukan apa ini? PPS ya, gitu juga, itu ada juga orang yang risau, karena memang pada saat daftar dia harus buat pernyataan tuh Bang, bersedia untuk di rapid test gitu ya. Nah tapi rapidnya setelah ditetapkan. Mereka khawatirnya gitu ketahuan COVID-nya atau karena disuntiknya nih Bang? Kalau saya kira itu memang khawatir ketahuan reaktif gitu atau positif. Nah itu justru menjadi problem tersendiri buat dirinya dan keluarganya gitu. Ini kan umum di masyarakat kita ya, kalau di reaktif nanti dirawat, kemudian kerjaan terbengkalai. Betul. Bukan murni penyakit aja. Ya banyak lah, mungkin kompleks ya di situ persoalannya. Tapi nanti KPU optimistis bahwa persoalan ini kan ini krusial juga. Kalau nanti nggak ada petugas di TPS kan nggak jadi juga nanti pilkadanya. Ya kita optimis karena begini, solusi itu sudah diberikan oleh regulasi ya. Kalau seandainya perpanjangan tidak juga mendapatkan kader-kader di KPPS gitu, petugas-petugas di KPPS, maka jalur yang harus ditempuh adalah kerjasama dengan lembaga profesi. Nah, itu ada diberikan. Nah, profesi itu bisa macam-macam, bisa pendidikan, bisa kesehatan, gitu ya. Bahkan juga profesi media, ya kan? Apakah itu PWI, apakah itu AJI? Kalau yang di cyber juga ada itu ya, atau apapun lah itu bisa. Bisa jadi itu insya Allah akan ditempuh juga oleh teman-teman ketika pada saat pendaftaran kedua itu tidak didapati jumlah KPPS yang diperlukan. Oh ya, ternyata solusinya udah ada dari aturan udah ada ya. Iya, benar. Itu artinya pengerahan lagi kalau udah terakhir ya, kalau nggak ada. Yang terakhir ini kabar dari KPU itu soal DPT Bang ya. Iya, DPT kemarin sudah ditetapkan ya. Iya benar sekali, betul. Tadi saya terlewat. Itu 2 juta, sekitar 2.500.000 ya. Iya, betul sekali. Nah, bagaimana nih soal DPT ini bagi pemilih ini Bang? Kan nggak semua juga yang kadang-kadang orangnya kan ada yang ingat terakhir nih Bang. Kalau sekarang dia mungkin cuek, kemarin cuek, pas kemudian nyelangit, kayaknya saya perlu datang ini. Atau ada orang, pokoknya ingat terakhir lah dia. Rasanya penting, inginlah datang. Gimana caranya nanti Bang? Nanti kan ada DPK gitu kan, pemilihan yang mungkin pakai pendekatan surat bisa saja surat keterangan atau yang mendaftarkan kepada petugas KPU bahwa dia belum terdaftar di DPT, lalu ada sisa surat suara gitu kan. Tapi memang ini problem klasik ya, yang Bang Hafiz katakan ini problem klasik. Hampir di setiap perhelatan pemilu itu selalu saja terjadi, misalnya ada orang yang belum terdaftar, bukan karena dia tidak bisa didaftarkan gitu, tapi memang misalnya tidak aktif menghubungi petugas gitu. Atau kemarin mungkin saja pada saat petugas datang ke rumah-rumah pada saat coklit tidak berada di tempat gitu kan. Coklit itu kan mencocokkan dan meneliti siapa saja anggota di dalam satu KK di rumah gitu kan, atau 2 KK dalam satu rumah misalnya. Nah itu kan didata, itu semua sudah dijalankan. Jadi ada tahapannya KPU itu aktif, ada tahapannya masyarakat itu aktif gitu. Nah setelah diumumkan DPS kemarin kan, mestinya masyarakat harusnya aktif. Kalau seandainya belum terdaftar. Gitu. Ya begitulah nanti Bang. Tetap dimungkinkan ya. Tetap dimungkinkan. Tapi tetap juga ada keterbatasan namanya soal logistik. Kalau nanti logistiknya mencukupi itu ada resiko. Nah, sepanjang surat suara masih mencukupi, bersedia. Masih banyak yang akan kita ngobrolin sama Bapak Abang Nugroho Noto Susanto. Nah, tapi setelah jeda berikut ini, kita jeda dulu sebentar. Tribuners, kita lanjut lagi, kita bincang-bincang dengan Bang Nugroho
Noto Susanto atau Bang Nugi, Komisioner KPU Riau, bidang partisipasi masyarakat, sosialisasi dan SDM. Bang, ini kan KPU Riau ini kan supervisi, Bang ya, sifatnya ya, yang melaksanakan akan KPU kabupaten di 9 kabupaten kota, Bang ya, yang melaksanakan pilkada. Nah, dalam mensupervisi sejauh ini, Bang ya, apa yang menjadi perhatian khusus di KPU Riau, Bang? Atau ada satu daerah atau yang menjadi perhatian atau gimana, Bang, yang sejauh ini, Bang? Iya, memang KPU punya tugas di tingkat provinsi itu melakukan supervisi, monitoring atau asistensi kepada KPU kabupaten kota. Jadi kata kuncinya tadi itu ya, supervisi, monitoring dan asistensi. Iya, monitoring. Kalau kami lihat di daerah sebenarnya hampir sama ya, artinya potensi persoalan itu hampir sama, bisa terjadi di semua tempat gitu ya. Karena sebenarnya kemampuan atau kompetensi daripada teman-teman dalam upaya memfasilitasi setiap tahapan, melayani setiap tahapan itu lebih kurang sama saja gitu ya. Dan kebetulan komposisinya juga ada yang petahana dan ada yang baru gitu kan, sehingga kemudian di situ bisa saling melengkapi. Nah, kalau di sisi aspek kerawanan pemilihannya gitu ya, sebenarnya yang kami khawatirkan adalah ada dua ya kalau sekarang yang kami khawatirkan terjadi. Pertama politik uang, dan yang kedua itu sebenarnya lebih kepada materi kampanye, misalnya ada mengandung unsur sara dan hoax. Nah, ini yang kami sebenarnya juga khawatirkan gitu ya. Tetapi nanti teman-teman dari Bawaslu dan kepolisian tentu akan punya banyak istilahnya kewenangan di situ, bagaimana mengidentifikasi dan mengawasi bahkan sampai menindak ya kalau terjadi pelanggaran di aspek seperti yang saya katakan tadi gitu. Mengapa kami khawatir? Dalam situasi normal itu kan politik uang atau food buying itu hampir sulit kita hindari. Ada saja cerita-cerita di lapangan gitu kan, meskipun sulit membuktikannya gitu kan. Seperti teori ini, mohon maaf ya, teori Bang Angin itu Angin ya. Jadi Bang Angin lebih aromanya kan terasa itu ya. Dia nggak kelihatan tapi baunya gitu. Terasa. Nah, ini yang kami sebenarnya selalu koordinasi dengan kepolisian, dengan Bawaslu, bagaimana langkah-langkah antisipasi kita gitu. Nah, kalau yang soal hoax, soal sara dan sebagainya ya kami selalu mengimbau gitu ya, agar jangan sampai ada bahasa-bahasa menghina atau merendahkan entitas lain gitu di tengah tahapan kampanye ini gitu. Maka gantilah dengan substansi kampanye itu apa, yaitu penyampaian visi misi, penyampaian program gitu ya, yang kemudian kita anggap inilah yang terbaik untuk mengatasi daerah masing-masing gitu. Nah, kami berharap perayaan debat visi misi dan program itu yang mestinya menjadi tampil di depan gitu. Nah, ini yang kita harapkan muncul dari para paslon, tim kampanye dan lain-lain. Gitu. Sebentar lagi debat juga ya, di akhir kampanye nanti debat ya. Debat kandidat itu sebenarnya diatur waktunya sejak tanggal 26 September sampai tanggal 5 Desember. Jadi selama kurun waktu 71 hari itu boleh dimanfaatkan kapan mau melakukan debat kandidat. Umumnya memang dilakukan di akhir. Tapi kami dari provinsi menyarankan jangan terlalu di akhir. Kalau bisa di bulan-bulan November pertengahan lah, paling nggak paling akhirnya. Kenapa? Karena dalam pengaturan sekarang soal debat itu ada yang baru. Di antaranya begini, paslon itu bisa saja dia menolak tidak ikut debat. Bisa. Tapi syaratnya apa? Nanti akan diumumkan terbuka di media massa bahwa paslon tertentu itu menolak debat. Yang kedua, yang mengumumkan KPU. Iya, KPU akan mengumumkan gitu. Lalu kemudian
iklan kampanye yang difasilitasi, yang tersisa. Iya. Kan KPU itu memfasilitasi itu iklan di televisi, Iya. di radio, Iya. kemudian Media di sosial. media massa. Media massa. Media massa itu kayak koran ya, Iya. koran macam-macam koran, Iya. ada Tribun, ada apa? Riau Pos, ada Republika, ada Kompas Nasional gitu Iya. ya. Itu kalau masih tersisa di 14 hari itu nggak ditayangkan gitu. Karena menolak debat Karena menolak misalnya gitu. Oh, ada konsekuensi. Ada konsekuensi lah kalau kita buat tanggalnya misalnya 5 hari sebelum Iya. misalnya masa tenang ya Iya. kan agak sayang aja gitu. Iya. Sanksinya nggak jalan juga gitu. Iya. Ayo saya sarankan seperti itu. Iya. Oh, itu kondisinya, Bang. Mm-mm. Terkait tadi politik uang itu masih ini ya, masih sangat mengkhawatirkan saat ini ya. Iya. Terutama mungkin situasi ekonomi kita juga yang ya dihantam Iya. pandemi ini yang. Iya, benar. Nah, apa saja yang telah dilakukan KPU untuk ya katakanlah memberikan pencerdasan atau pendidikan politik bagi Kami masyarakat. menyampaikan ke masyarakat dalam setiap forum-forum daring, forum sosialisasi yang melibatkan banyak pihak, itu kami sampaikan bahwa politik uang itu sanksinya berat, Iya. ya. Apalagi di pilkada. Di konteks pilkada itu, siapa yang memberi, siapa yang menerima, itu kedua-duanya dikenakan sanksi pidana. Amin. Gitu. Iya. Kan sangat sayang sekali kalau seandainya kedapatan nanti diketahui ada bukti menerima uang, paling cuma berapa gitu, paling 100.000. Iya. Tapi pidana gitu. Pidana. Kan tolong kita harus jaga martabat marwah kita sebagai anak bangsa begitu. Jangan sampai hanya karena faktor 50-100.000 kemudian harga diri, marwah dan kehormatan kita tergadaikan dan apatah lagi kalau sudah masuk. Iya. Tapi biasanya Bang yang politik uang itu money politik itu atau yang lebih populernya kan di akhir-akhir Bang, jelang-jelang detik-detik terakhir yang disebut orang serangan fajar itu Bang. Kan biasanya itu yang lazimnya seperti itu. Iya, kalau penelitian memang banyak yang seperti itu. Salah satu faktornya dianggap ini para peneliti nih, ada banyak buku yang mengulas soal itu. Terakhir misalnya ada buku Burhanuddin Muhtadi, dia menulis soal kuasa uang gitu kan. Sebelumnya misalnya ada Mada Sukmajati, dia juga menulis politik uang. Itu bukunya tebal-tebal gitu. Seperti tebalnya pikiran dua orang itu lah, senior itu kan. Itu kenapa di akhir-akhir? Karena salah satu pertanyaannya gini kalau mereka riset. Kalau seandainya ada yang ngasih uang, kamu akan mencoblos yang mana yang ngasih uang itu? Kecenderungannya kamu mencoblos yang di akhir gitu. Siapa yang mengasih terakhir? Karena dia masih ingat. Masih ingat, masih fresh, dia akan ngasih di akhir gitu. Dia masih ingat. Lah yang ngasih di depan sudah lupa dan habis. Ya kan? Habis. Itu jadi ya resiko gitu. Akhirnya berbondong-bondong lah para tim-timnya gitu ngasih politik uang itu di akhir-akhir. Maka terkenalah istilah serangan fajar misalnya. Nah sekarang udah bertambah lagi. Fajar iya, duha iya. Ini kan. Duha juga ada. Ini kan belum selesai. Belum selesai ya. Jam 1. Apalagi kalau seandainya nanti diwacanakan nambah jamnya kan. Jamnya. Kan ada wacana ini belum selesai PKPU-nya, waktunya itu ditambah tidak hanya sampai pukul 13 tapi sampai pukul 15. Karena kan kita mengatur physical distancing, jaga jarak, kemudian diatur gelombang. Jadi misalnya kalau pesertanya pemilihnya itu ada 500 per TPS maksimal. Tapi rata-rata kan nggak sampai 500 Bang, rata-rata itu 300-an lah per TPS itu. Nah 100 itu jam sekian-sekian gitu, 100 lagi di jam sekian, kayak undangan pernikahan itu. Abang di undangan jam 10, ini di undangan jam 11 gitu. Untuk mengatur tidak terjadinya kerumunan massa gitu. Dan memang ini secara fakta memang ada Bang. Kalau saya pribadi pengalamannya di Pilpres dulu memang seperti itu. Ini pengalaman apa nih? Politik uang nih? Politik uang itu, iya. Bukan kepada saya, tapi ada orang yang kebetulan ada tetangga ya katakanlah dari sisi ekonomi dia kurang bagus, tapi dia memilih. Nah, yang seperti itu yang paling jadi sasaran empuk itu. Betul. Nah, dikasih duit 100, nah beli kayak gitu. Itu memang ada. Inilah sama-sama lah kita berusaha, Bang Hafiz, teman-teman media, Tribun juga. Kami berharap kita juga sama-sama menyosialisasikan. Kalau perlu nanti kita buat
konten-kontennya apa saja pasal-pasal pidana begitu yang mengatur soal sanksi politik uang itu, karena yang menerima pun kena dia, tidak hanya yang beri. Mungkin salah satu yang menyebabkan orang tidak jera atau ini akan terus berulang ini kali Bang, apa namanya, sanksi atau hukuman yang dilakukan yang pernah yang bisa menjadi apa namanya tuh ya, jadi pembelajaran gitu. Itu kan sangat sedikit yang dihukum itu sebenarnya Bang. Memang kriteria pidana ini kan agak berat juga untuk disebut sebagai sudah dinyatakan bersalah gitu. Dia harus ada alat buktinya, ada uang misalnya kan berapa, lalu siapa yang ngasih, apanya kan, ada yang menyaksikan atau ada dokumen foto atau apa. Nah, yang begini-begini ini yang susah ditemukan dalam pengadilannya kan. Nanti kan akan ada Gakumdu itu, Bawaslu, kemudian kepolisian dan kejaksaan. Nah, mereka di Gakumdu akan menilai, mengkaji apakah itu sudah memenuhi syarat formil dan material gitu. Nah, material ini aspek pembuktiannya. Nah, persoalannya di pembuktian ini yang selalu susah kan gitu. Kalau saya bayangkan kalau dalam sebelum-sebelumnya sudah ada pemanya calon yang digugurkan kan, kemudian ada banyak yang menerima masuk penjara, saya pikir orang juga akan mikir-mikir gitu. Tapi kalau kemarin lolos, mereka juga efek jerahnya agak kurang gitu Bang. Nah, sebenarnya ini juga satu hal juga yang menurut saya patut dijadikan sebagai pemikiran adalah sejauh mana juga masyarakat secara sungguh-sungguh mau juga berkontribusi untuk melaporkan gitu. Nah, kalau masyarakat tidak melaporkan praktik politik uang di lapangan, semacam ada sikap pembiaran itu yang payah. Nah, akhirnya petugas Gakumdu utamanya itu juga akan sulit untuk melakukan penindakan gitu, karena nggak ada reportnya, nggak ada laporannya gitu kan. Memang bisa temuan, temuan itu bisa, hanya memang saya memperhatikan staff ataupun tim squad itu istilahnya yang di Gakumdu ini terbatas gitu kan. Bawaslu khususnya yang sangat aktif melakukan pencegahan dan temuan itu juga terbatas. Di tingkat TPS cuma ada 1 orang kan, PTPS gitu. Berapalah di atasnya Panwascam berapa, ada 3-5 misalnya kan. 5 orang itu sedikit sekali gitu. Di tingkat kecamatan, di desa cuma segitu juga. Jadi ketersediaan timnya itu juga sangat terbatas. Makanya kalau masyarakat aktif melaporkan, karena mereka di tengah-tengah masyarakat itu sendiri dan bahkan mungkin menyaksikan praktik tindakan politik uang tersebut, itu akan memudahkan Bawaslu, Gakumdu dan lain-lain gitu. Memang itu pembiaran seperti itu memang umum juga terjadi. Akhirnya sama-sama tahu aja akhirnya. Mungkin dalam hati dongkol tapi sama-sama tahu aja. Berhadapan dengan hukum itu ada keengganan. Oke, Tribuners, masih ada beberapa hal lagi yang akan kita bincang-bincang dengan Bang Nugroho atau Bang Nugi dari KPU Riau. Tapi sebelum itu kita jeda dulu sejenak. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke, Tribuners, masih bersama Bang Nugi, Bang Nugroho Noto Susanto, Komisioner KPU Riau, bidang partisipasi masyarakat, sosialisasi dan SDM. Bang Nugi, ini pilkada awal Desember ini kan mundur dari September jadwal semula. Ini kan dengan cara pikir latar belakang diharapkan COVID-nya akan mulai turun gitu sebenarnya kan di sekitar Desember ini kan. Kalau September diperkirakan masih naik, dan dibilang Desember diharapkan turun. Tapi ternyata harapan itu kayaknya nggak terwujud nih. Justru COVID-nya masih tinggi gitu. Bahkan Ketua KPU Provinsi juga kena ya, Pak Ilham. Gimana kondisi beliau sekarang? Ya, alhamdulillah Bang Ilham, Ketua KPU Riau sudah sehat, sudah kantor lagi. Sudah seminggu lah, ini pekan kedua nih ya, sudah kantor, alhamdulillah. Tapi dari kabar baiknya begini ya, dari terpaparnya Ketua KPU Riau itu setelah kami tracking, tidak ada satupun
muncul klaster baru gitu. Iya. Dari katakanlah KPU Riau lah KPU Riau, kira-kira ya. Iya. Staf, komisioner yang lain gitu di KPU Riau itu semuanya sudah dilakukan uji Iya. tes ya, tes Iya. rapid maupun uji usap. Iya. Yang kita buat uji usap khusus yang memiliki kontak Iya. dekat gitu ya, kontak Iya. langsung dekat gitu. Termasuk saya dulu kan. Iya. Tapi alhamdulillah semua yang sudah dites itu negatif. Negatif. Keluarganya Pak Ilham negatif. Iya. Gitu. Kemudian komisioner di kabupaten terakhir beliau melakukan supervisi Iya. di Meranti dan juga tim staf-stafnya alhamdulillah negatif. Iya. Tidak. Sehingga kesimpulan kami gitu, kami berani menyimpulkan tidak ada klaster baru dari Iya. terpaparnya Pak Ilham, Iya. Ketua KPU Provinsi Riau. Iya. Gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Bang Iya. Hafiz soal bagaimana angka-angka Yang semakin naik. itu Iya. gitu. Ya ini sampai bulan Oktober seperti itu masih ada COVID, Iya. ya. Artinya bahkan mungkin tadi statistiknya meningkat. Iya, ya. meningkat. Hanya memang kami optimisnya begini ya. Saya melihat semakin hari semakin kesini itu terutama dari penyelenggara, kemudian dari peserta pemilu gitu Iya. ya, peserta pemilihan. Iya. Kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan itu semakin kesini semakin baik gitu. Iya. Kesadaran menggunakan masker misalnya, ini dulu kita sangat asing, Iya. sangat asing sekali. Dulu saya awal-awal ngomong itu kayak nggak betah gitu. Tapi sekarang karena sudah kebiasaan gitu, dan memang dilihat juga jenis maskernya. Gitu. Iya. Kalau yang kainnya gitu itu dia oksigennya kan Iya. tetap bisa masuk dengan baik. Tapi kalau yang model scuba itu ya, Iya. itu agak tebal, Sesak. saat itu sesak. Itu ngomong agak berat sekali. Iya. Tapi sekarang saya seperti ini sudah biasa saja Iya. gitu. Iya. Kemudian tradisi menggunakan hand sanitizer, Iya. cuci tangan itu saya lihat Iya. sudah semakin bagus gitu. Iya. Nah harapannya inilah yang disebut sebagai sebuah era new normal Iya. atau kenormalan baru. Iya. Kenormalan baru itu artinya kita menerapkan protokol kesehatan secara disiplin Iya. di tengah pandemi yang masih Iya. berjalan gitu. Iya. Nah harapannya tentu November hingga awal Desember itu mudah-mudahan COVID-nya tiba-tiba berkurang jauh kan. Iya. Kalau ada waktu ini kira-kira kan. Iya. Kemudian kita Bang Hafiz punya pengalaman di tahapan di mana potensi kerumunan atau potensi menghubungi atau mendekati masyarakat itu begitu tinggi. Iya. Tapi alhamdulillah tidak ada angka terpapar COVID satupun. Gitu. Yaitu misalnya pertama coklit. Iya. Coklit itu kan di setiap TPS. Iya. Satu TPS misalnya potensinya tuh satu TPS yang dinyatakan ada dalam satu desa atau kelurahan, Iya. maka ada satu PPDP. Iya. PPDP tiap hari gerak ke rumah ke rumah. Door to door ya? Door to door. Iya. Ada yang 300 yang didatangi, ada yang 400 orang didatanginya, misalnya Iya. gitu ya. Rumah yang didatanginya itu. Dan alhamdulillah 9 daerah seprovinsi Riau ini tidak ada satupun yang terpapar. Iya. Kemudian tahapan pendaftaran kemarin, alhamdulillah tidak ada yang terpapar dari peristiwanya gitu. Iya. Ada memang 2 paslon yang dinyatakan positif, Iya. 2 calon ya, 2 Di calon Meranti pada ya? saat itu, satu di Meranti, satu di Rokan Hilir. Iya. Tapi bukan dari klaster saat daftar gitu. Iya. Kita umumnya tahu kan waktu itu baru balik dari Jakarta kan, Iya. dapat rekomendasi apa-apa itu dari partai pimpinan pusat sampai ke sini ada yang dinyatakan Iya. positif begitu. Kemudian apa lagi penetapan cabut undi dan seterusnya. Nah sekarang kami lihat ada 2 memang yang dinyatakan positif dari paslon itu. Nah kami sudah sampaikan kepada penyelenggara dan berkoordinasi dengan Bawaslu agar calon itu tidak melakukan kampanye. Tatap muka, ada di Bengkalis dan satu lagi ada di Kuantan Singingi gitu ya. Kuantan Singingi. Tapi konstruksi besarnya saya melihat upaya untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi itu semakin bagus. Bagus ya. Semakin bagus gitu. Iya. Dengan kita physical distancing gitu ya, 1 meter kurang, kemudian cuci tangan, pakai masker, Iya. aku yakin akan terjaga. Iya. Masker itu kan membuat kita misalnya kalau yang punya penyakit COVID, kalau dia pakai masker dan kita juga pakai masker, dia tidak menimbulkan duplek itu kan, tidak menyebarkan virusnya gitu kira-kira kan. Kalau kita tidak salaman, ya tidak ada potensi sentuhan antara yang terpapar sama yang tidak terpapar. Iya.
Makanya dari tadi kita tidak salaman ya, gini aja Bang. Bukan hatiku sama hati Abang nggak menyatu dalam kasih cinta ya kan. Iya, tapi untuk menjaga ya. Tapi menjaga itu saya gitu. Kalau physical distancing, kenapa katanya kalau duplex itu bisa terbang nggak sampai 1 meter itu katanya gitu kan. Kita kan hanya mendengar dari ahli medis ini karena kita kalau infonya sih udah serem-serem aja sekarang. ahli medis kita udah kan. bisa menempel berapa lama katanya virusnya gitu. Iya. Nah, gitulah Bang yang kita harapkan. Iya, memang bagi penyelenggara saat ini kata mundur mungkin tidak ada lagi mungkin ya. Walaupun ada usulan dari 2 ormas besar Islam untuk membatalkan, tapi udah sejauh ini mungkin dan pemerintah juga akan mengambil sikap seperti itu. 21 September Bang kemarin RDP kan, DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu disepakati memang masih mau lanjut gitu tetap di 9. Tapi itu tadi menerapkan protokol dan menghapus beberapa kampanye kan, rapat umum, perlombaan, konser musik, kan yang awalnya boleh kan jadi tidak boleh tuh, dan seterusnya. Karena udah kalau istilahnya udah kepalang basah sekarang dan juga waktunya biaya udah dikeluarkan, waktunya juga udah ini, dan juga penolakan keras juga dari partai politik juga ya. Ya mungkin upaya-upaya yang bisa dilakukan sekarang bagaimana meminimalisir bahaya dari COVID-19 ini. Karena memang ya kalau kita lihat, saya kemarin sempat bicara dengan seorang pengusaha bahwa katanya tingginya penderita COVID di sekarang rata-rata udah 100 Bang ya, COVID itu pertambahannya di Riau. Itu bukan karena masifnya tes, tapi memang orang yang datang berobat, dia merasa ada gejala, datang dan dites. Nah itu yang kemudian positif itu. Jadi bukan karena banyaknya tes yang bikin angkanya bertambah, tapi memang penderitanya yang banyak gitu ya. Ya kita harapannya seperti itu gitu Bang ya. Apa namanya, mencegah lah gitu ya, mencegah ya. Kalau dari di lapangan untuk persiapan ini Bang, apa namanya, sosialisasi ke KPU untuk nanti pemilihan terkait COVID ini Bang, gimana Bang? Sosialisasi selalu kami gencarkan. Ketika tahapan kampanye berjalan dan dilakukan oleh para peserta pemilihan, nah justru KPU yang melakukan sosialisasi gitu. Jadi paslon kampanye kami sosialisasi pemilihan 9 Desember 2020. Nah, banyak metode yang dilakukan oleh teman-teman KPU kabupaten kota. Ada pakai daring gitu ya. Saya kemarin hari Kamis pekan lalu itu daring dengan sekolah pemilu ya. Kami KPU provinsi sekolah pemilu ya Bang ya? Iya, sekolah pemilu kerjasama dengan UNRI, khususnya Lab Ilmu Pemerintahan, Sospol UNRI, dengan Bawaslu menyelenggarakan sekolah pemilu. Itu kemarin sudah ada 100 akun yang ikut. 100 akun artinya itu mahasiswa semua, milenial semua itu. Kemudian sepekan sebelum itu kami juga menyampaikan sosialisasi itu hampir 200 akun yang ikut dalam media daring itu ya, sosialisasi melalui daring gitu. Nah ini sekarang pun sudah menjadi tren baru, pakai model-model Zoom ini sudah tren baru. Tapi selain itu teman-teman juga tetap ada yang melakukan model-model misalnya kalau di kampanye kayak APKBK lah gitu kan ya. Ada kita buat apa namanya stiker atau sebaran untuk sosialisasi itu juga tetap ada. Media sosial tetap terus dilakukan, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube ya. Lagi latihan juga podcast ini teman-teman. Kemarin kita ada simulasi di Kuartal Senggigi. Memang sudah ada 1-2 yang membuat podcast gitu ya, tapi mungkin belum secanggih podcastnya Tribun gitu saya kira ya. Kemudian ada juga model sosialisasi tatap muka. Apalagi daerah-daerah yang memang basisnya itu marginal. Teman-teman di Indragiri Hulu, sepekan yang lalu saya dapat kabar mereka sudah juga masuk ke wilayah-wilayah pedalaman gitu yang ditempuh sekitar 4 jam, 5 jam gitu ya. Bahkan melalui sungai di Batang Gansal kalau tidak salah itu di Imbu itu mereka harus pakai sungai itu Bang, naik ke atas sana itu. Mereka sudah tempuh itu. Kemudian di Meranti, Bengkalis gitu ya, itu daerah marginalnya itu suku Akit ya, yang memang ada di pulau-pulau terluar gitu. Mereka juga datang. Yang hal-hal yang seperti itu tidak bisa daring. Jadi teman-teman tetap harus turun ke lapangan. Nah itu, tapi ya tantangannya tadi itu masker, ya protokol kesehatan lah intinya kan.
Nah, kemudian Forkompinda itu sudah bosan-bosan kita karena sering kali kami bertemu berkoordinasi baik daring atau ketemu begitu menyampaikan berbagai macam perkembangan tahapan gitu. Bahkan kami sudah punya grup WhatsApp di Provinsi Riau, itu kita punya grup WhatsApp pesertanya ratusan gitu untuk menyampaikan info-info kepemiluan, konteksnya pilkada ini gitu kira-kira ya. Nah, isinya itu kan komandan-komandan organisasi di situ ya. Nah, kalau satu organisasi komandannya ada di situ, lalu dia bisa nge-share ke grupnya mereka gitu. Itu akan menjadi multi efek message, pesan multi efek. Berantai. Ya begitu-begitu Bang yang kami lakukan saat ini. Termasuk tentu kami bersyukur ada peran partisipasi aktif dari kawan-kawan media ya. Dari Tribun diantaranya dan juga beberapa media yang lain yang selalu saja intens bahkan punya program khusus, ya semacam apa ya, update pilkada lah gitu kira-kira ya. Saya melihat ada beberapa media yang seperti itu, kami sangat berterima kasih sekali atas upaya-upaya itu. Semua diupayakan supaya meminimalisir dampak ini Bang ya. Iya Bang. Ada lagi kira-kira yang Bang Nugi lihat atau yang mau disampaikan terkait dengan proses pilkada sejauh ini? Yang mau saya sampaikan kepada pemilih, gunakan kesempatan kampanye ini sampai tanggal 5 Desember untuk melihat siapa yang terbaik di antara calon kepala daerah yang ada di tempat masing-masing. Pilih yang terbaik, yang menurut Bapak dan Ibu mampu menyelesaikan persoalan di daerahnya. Jangan memilih karena faktor politik uang begitu, karena itu bukan cara cerdas untuk menentukan pemimpin di daerah kita. Kemudian terakhir, mari sama-sama kita senantiasa konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan dari sekarang sampai nanti khususnya di pemungutan suara gitu. Pada saat pemungutan suara itu pastikan kita menggunakan masker. Kita perlu juga bawa pensil atau pena ya, karena memang protokol kesehatan itu kalau kita mau mengisi pendaftaran, presensi atau tanda tangan dan abang gitu ya, itu pakai pena sendiri gitu, supaya tidak ada potensi penularan. Nah, kepada para pemilih, penyelenggara, semua pihak pada saat hari H nanti pastikan satu masker, kedua pena begitu. Kalau nanti sarung tangan akan disiapkan oleh petugas di KPPS, petugas KPPS. Jadi tidak perlu bawa, tapi kita sudah siapkan. Saya kira itu. Ada satu kata kunci dari Bang Nugi tadi, jadilah pemilih cerdas gitu ya. Demi masa depan Riau yang lebih baik, terutama di 9 kabupaten kota. Terima kasih Bang Nugi atas bincang-bincang kita kali ini. Banyak yang bisa kita ambil dari tadi itu, baik terkait penyelenggaraan dan juga antisipasi kita terhadap COVID-19 di saat pemungutan suara nanti. Oke Tribuners, itulah bincang-bincang kita dengan Bang Nugroho Noto Susanto atau Bang Nugi dari KPU Riau. Kita akan jumpa lagi dengan program berikutnya, dengan tema berikutnya di program Ngopi atau Ngobrol Politik Tribun Pekanbaru. Sampai jumpa.